Kamu boleh cerita. Ya, terus cerita Bun. Ini kepala ini banyak sekali cerita Bun, dari para ayah yang mengeluhkan tentang anaknya. Ayah, Gitu ya. dia biasanya yang suka mengeluh kan cerita bunda. Katanya ayah, Biasanya katanya laki-laki tidak bercerita, tapi marah. gitu ya. Dia nggak bercerita tapi dia marah. Berarti Marah. bentuk ceritanya adalah marah. Marah. Ya. Atau dia silent treatment, diam dan diam. Enak nggak sih kira-kira di sana? Pengalaman sendiri ya Bun ya. Kalau diem itu enak Bun kalau pergi keluar. Maksudnya nggak direcokin. Nggak direcekin. Kita diem, silent treatment, terus akhirnya kita keluar biar nggak konflik. Tapi bagi orang yang di silent treatment itu, Tubuh meledaknya suatu saat nanti meledak itu jadi akumulasi itu, iya, ya kan? jadi Entah silent treatment anak gitu. entah tangan ya. Tapi kan tadi ada yang nanya tentang toxic parenting. Apa ya, saya orang dulu nih, saya ini orang dulu ya. VOC. VOC. Jangan, bukan VOC lah. Zaman Orde Lama lah. Iya, ada lama. Dulu kalau ada orang mengatakan kamu tuh, bukan istilahnya bukan parenting ya, kamu tuh ngajarin anak enggak tegas. Iya. Kamu terlalu lembek. Mau jadi apa anak? Itu keluhannya biasa soal pengasuhan zaman dulu begitu. Jadi kalau orang tua dulu tuh salahnya cuma itu aja Bun ya. Kamu kurang tegas gitu. Kamu terlalu keras. Kamu terlalu lembek sama anak. Itu dulu loh. Artinya orang tua dulu kepengennya nggak lembek, pengennya keras. Pengennya yang terbaik tentunya kan. Iya, Tetapi artinya, orang diartikan oleh orang tuanya, kakek nenek ya. Oh, jadi ini adalah orang tuanya orang generasi Orde Lama. Yang lama gitu kan. Lalu dia istilahkan begitu. Kamu kurang sewas pada anak, entah pamannya, entah lingkungan keluarga. Kamu boleh jangan lembek gitu sama anak, nanti akibatnya bagaimana. Biasa yang memasalahkan seperti adalah orang sekeliling kita. Baik sama ayah bunda maupun pamannya, anak-anak kita, saudara kita, ipar kita, atau mertua kita. Nah sekarang yang memasalahkan itu bukan mereka Bun, anaknya yang memasalahkan. Ayah bunda ini toksik. Iya. Kan gitu kan. Toksik kan racun nih ya. Racun. Nah kalau orang Orde Lama dengarkan itu kan kesannya, kok aku seburuk itu ya. Racun itu kan pahit, ya kan. Terus mematikan. Jamu juga pahit loh Bun. Iya. Tapi kalau jamu kan dipercaya bisa malah justru mengobati ya. Menurut orang tua begitu ya. Iya, kalau toksik kan dia racun. Racun itu kan mematikan, ya kan? Atau buat gak enak lah, memberikan efek yang gak enak gitu kan maksudnya. Tuh, tapi jadi bias kan Bun. Kita menganggap ini paling banter bukan toksik. Paling mungkin aku terlalu keras. Mungkin aku terlalu lembek. Menurut orang tuanya, Orang sudut tua. pandang orang Karena tua. dulu kritikan untuk orang tua banyaknya seperti itu kan. Nah ini kan yang kritik anak. Apalagi dia baca-baca dari ChatGPT kayak dari mana gitu di YouTube. Ayah ini toksik. Tapi menurut anak-anak itu toksik itu karena keras atau karena apa? Karena nggak nurutin keinginannya? Nah itu dia yang kita khawatirkan kan, bisa jadi itu belum kategori toksik, baru ketidaksesuaian saja dengan selera anak. Jadi akhirnya Abah pikir ya harus dikasih batasan nih, yang namanya toxic parenting itu kayak apa. Ya, jangan sampai yang dulunya kita bilang terlalu tegas, terlalu keras, terlalu lembek pada anak, nanti anaknya nggak kuat mentalnya dan sebagainya, nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa fight dalam kehidupan. Itu kan wajar ya, wajar kekhawatiran seperti itu. Nah sekarang yang mengkritisi itu bukan lagi orang tua, bukan lagi paman, bukan lagi saudara, anaknya. Kata-katanya bukan kata-kata ayah terlalu keras gitu ya, ayah terlalu lembek, nggak tegas sama anak, enggak, ngomongnya adalah toksik. Satu kata maajleb loh Bun, nggak nyaman tuh Bun. Berarti kalau orang tua dibilang toksik sama anak, yang dirasakan orang tua ngeliat kan kamu yang toksik. ini kan POV-nya anak ya. Iya, Orang tua POV toksik. anaknya. Kalau orang tua ditanya
emang aku toksik ya? Aku kan hanya berusaha memberikan yang terbaik. Tapi pertanyaannya, Abah, apakah bisa kita mengontrol persepsi anak untuk nggak bilang kita toksik? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada kemungkinan anak ini mentalnya kurang kuat sehingga dia akan bilang ini toksik? Ketika dia bisa menerima, dia nggak bilang toksik, ya kan? Ketika dia nggak bisa menerima, dia akan bilang ini toksik. Nah, kalau yang pertama ya, kalau menurut orang tua, semua orang tua kalau ditanya, hampir semua ya, saya nggak mau bilang semua deh, hampir semua, karena ada juga memang orang tua yang menyakiti anak, itu kan ada juga ya kasus-kasus. Hampir semua orang tua kalau ditanya, aku pengen memberikan yang terbaik buat anakku. Nah, memberikan yang terbaik versi generasinya. Kalau generasinya VOC mungkin kan dia pakai cara-cara yang keras, cepet, biar cepet gitu. Makanya sering pakai mitos-mitos untuk menakuti anak supaya anak nurut. Generasi setelahnya sudah mulai agak berubah, karena dulu mungkin dia merasakan keras sehingga ketika dia punya anak, terus dia kepengennya Tidak terlampau keras tapi seperti ada orang tuanya. dialog sedikit, Ada dialog. walaupun agak ngegas dikit ya. Agak ngegas. Kan gitu kan? Iya, agak ngegas. Bisa jadi ada dialog, Abah, tapi bisa jadi bukan dialog tapi lemah. Makanya tadi saya mencermati ya kalimatnya Abah waktu bilang keras, tegas, itu sebenarnya ada perbedaan. Jadi kalau keras itu seperti bentak-bentak, ekspresinya menyeramkan gitu, melotot gitu kan. Tapi kalau tegas sebenarnya bisa disampaikan tidak dengan cara bentak-bentak. Nah, tegas itu apa yang sudah dikomitkan, yaitu yang dilakukan itu tegas. Walaupun ngomongnya sambil lembut gitu. Maaf ya. Artinya tegas tuh ada kejelasan makna, kejelasan tujuan, Dan konsisten sesuai kesepakatan. Maaf ya, kan kemarin kita sudah sepakat Tinggal pilihannya mau keras atau lembut, kan gitu. cara menyampaikannya. Cara Tapi menyampaikan. tegas itu bisa dengan cara tadi keras, bisa juga dengan lembut. Artinya tegas itu tidak identik ya, tidak identik dengan Harus keras. keras gitu. Nah, yang bikin anak ngelunjak tadi komentarnya orang tua zaman dulu itu kan sebenarnya karena kita lemah justru, Lemah, karena nggak konsisten. bukan lembut ya, beda Bukan, ya. lemah. Jadi terhadap aturan yang sudah kita sepakati kita langgar sendiri karena atas dasar ketidaktegaan. Kita nggak tega sama anak, akhirnya kita break the law ya. Jadi kita ini sendiri gitu. Kita kita tidak melakukan apa yang sudah kita sepakati. Tidak konsisten. Tidak konsisten. Iya. Bisa juga pas lagi kita kondisinya sedang tidak baik-baik saja, kadang-kadang kita sendiri nggak bisa sama gitu, sama aturan yang sama, tapi perilaku kita nggak sama. Pas tanggal muda kita Iya. lembut sama anak. Lembut dan konsisten. Pas tanggal tua pengen instan, pengen cepatnya aja. Itu Daripada contoh. ribet nih udah begitu. Itu contoh kan, atau kita lagi banyak pikiran, orang tua lagi banyak pikiran, lagi Tapi apakah itu bisa diartikan langsung ke toxic? Bukan lebih kepada masalah yang sebenarnya dulu juga terjadi, tapi lebih kepada masalah strategi komunikasi empati. oke. Nah, kalau Serem tadi Bun kalau langsung kata toxic itu loh Bun. iya, nah tapi kan tadi kembali lagi ya Abah, kita kan nggak bisa mengontrol anak ini punya persepsi apa tentang kita. Kalau saya melihat toksik itu adalah ketika orang tua itu justru nggak bisa berdiskusi sama anak, itu toksik. Walaupun nggak bentak, Iya, walaupun nggak keras, iya, dia nggak bisa, dia tidak membuka ruang diskusi. Artinya di diskusi itu kan ada dua pihak ya, dua-duanya boleh berpendapat, dua-duanya diminta untuk mendengarkan pastinya kan. Nah, jadi walaupun dia lembut tapi dia nggak bisa dengerin anak. Nah, kenapa begitu, Bun? Kenapa harus diperjelas makna toxic parenting? Karena begini, ada generasi saya, orang tua baby boomer,
Terus ada lagi generasi setelah saya Generasi mengatakan, milenial. aku bisa jadi begini karena dididik dengan keras oleh ayahku, oleh ibuku. Jadi mereka bisa memframing itu menjadi lebih positif kan begitu ya Bun ya. Nah kekhawatiran kita kan hanya dikarenakan anak-anak sekarang punya keberlimpahan informasi sehingga dia bisa baca literatur psikologi ini itu dan sebagainya, apalagi dengan istilah sekarang healing lah, mental kesehatan mental lah ya dan segala macam, sehingga akhirnya dia orang tuanya dengan kata-kata ini toksik. Padahal menurut bisa jadi adalah ketidak konsistenan ayah dan bunda untuk memframing anak tentang hal itu gitu loh. Sehingga akhirnya anak hanya pakai kata itu aja, ini toksik nih, sebagai mental block dia untuk belajar sama orang tuanya aja. Itu bisa jadi seperti itu. Nah maksud saya untuk mengolah persepsi anak itu kan nggak bisa langsung. Betul. Nah kita harus masuk dulu tuh lewat ruang-ruang diskusi. Jadi untuk dia berpendapat, dia akhirnya paham bahwa ini bukan toksik, ini toksik atau bukan toksik, itu kan lewat diskusi. Maka kalau kita nggak membuka ruang itu, apalagi untuk anak sekarang, kalau misalnya kita mau ngebandingin, kondisinya harus sama dong. Zaman dulu kan akses informasinya masih sedikit. Jadi kalau anak dididik dengan keras, pokoknya harus nurut, cuman satu arah, orang tua nggak butuh feedback, mungkin anak nggak akan mencari. Tapi kalau sekarang ketika kita mendidik dengan cara satu arah, nggak pakai kita nggak butuh feedback, anak pokoknya harus nurut, repot. Karena apa? Anak bisa mencari di luar, baik itu informasi, baik itu kedamaian, bisa dicari dengan cara apapun. Jadi kita tuh bisa tergantikan nanti peran kita. Sehingga hal yang paling awal mungkin bisa di pratoksik, bisa toksik level berapa bisa ya Bun ya. Paling awal deteksinya adalah ada nggak dialog di situ. Iya. Ya kan, ada nggak dialog di situ. Ya kalau toksik dibilang racun, kalau menurut Abah sih ketika anak tidak mau berdialog pada orang tuanya, kan dia kehilangan bonding, kan kehilangan trust. Artinya hatinya tersakiti, hatinya terluka, hatinya hatinya ada penyakitnya karena racun itu, jadi racun kan jadinya, sehingga dia akhirnya menolak untuk berdialog sama orang tua. Nah, kan itu tadi pertanyaannya, kenapa anak ini menolak berdiskusi? Bisa jadi ada sesuatu yang terjadi di dalam diri anak itu yang belum terselesaikan. Yang menurut orang tua itu bukan racun, hanya dampak biasa. Iya. Tapi bagi anak itu sudah menjadi racun bagi dirinya. Iya. Untuk kembangkan dialog itu. Ya sehingga terjadi ini ya Pak, deadlock komunikasi orang tua sama anak. Oke, baik. Nah, ini toxic parenting ya. Kalau kita diskusikan toxic parenting seperti itu. Ya. Maksudnya deadlock tadi apa Bun? Kenapa? Maksudnya deadlock tadi apa deadlock? Deadlock tuh jalan buntu. Berarti anaknya merasa aku nggak bisa berkomunikasi sama orang tuaku. Biasanya lewat kata-kata percuma. Kalau mau ngobrol ujung-ujungnya aku dimarahin. Nah, bisa nggak terjadi kebalikannya? Orang tuanya yang mengatakan percuma, ujung-ujungnya aku yang dituduh toksik gitu. Bisa kayak gitu. Bisa gitu, ya. Cuman pertanyaannya, layak nggak kita sebagai orang tua ngomong seperti itu? Karena kita sudah pernah jadi anak belum pernah jadi orang tua. Saya, Abah, menganggap anak dari 0 sampai akhirnya menjadi 20 tahun, dia menjadi seorang yang punya kepribadian yang cenderung menetap, itu adalah proses. Jadi kalaupun dalam prosesnya itu tadi orang tua, percuma deh aku ngomong, nanti ujung-ujungnya aku juga yang dibilang toksik. Layak nggak orang tua ini bilang seperti itu? Saya malah bisa bertanya, jangan-jangan orang tua ini belum dewasa. Karena kan ini proses. Akhirnya anak menjadi rival loh. Nah ini ya, akhirnya anak menjadi rival. Banyak kasus akhirnya muncullah kata-kata berikutnya. Yang kata orang tua dulu tuh kata itu biasa, bagi anak sekarang toksik. Ya. Ibumu dulu sama orang tua nggak kayak begini. Gitu kan? Itu kayak pengen pembenaran. Validasi ya. Ya, jadi kepengen
biar gampang, atau dia pengen dibenarkan aja dalam dia merespon itu, memberikan respon seperti itu karena dia nggak pengen disalahin. Aku dulu nggak seperti itu, karena kalau sekarang udah nggak bisa lagi untuk bilang bernostalgia dengan masa lalu, dulu gini, situasinya berbeda. Dan kalau kita kekeh seperti itu, faktanya ya, ini kalau kita kekeh nih pengalaman, faktanya kita bisa jadi kehilangan anak-anak kita dalam tanda kutip. Baik, kalau tadi poin awalnya untuk mendeteksi ini toksik atau tidak adalah dialog, ada dialog nggak di sana? Iya. Kalau menurut Abah yang kedua kemungkinan adalah bisa deteksi juga ada kesalahan persepsi nggak di orang tua tentang sebagai ayah bunda itu? Bisa jadi. Karena kan ada ayah bunda yang menganggap anak itu kepemilikan, Dimiliki pengusuaan. seutuhnya, iya. Nah ya kan, akhirnya kayak harus warga nunut rokok katut, nggak bisa jauhnya gitu, harus ikut. Nah, sehingga akhirnya orang tua lupa dia mendidik anak itu karena amanah dari Tuhan. Dia mendidik anak itu untuk doa dan ikhtiar, bukan permasalahan hasil. Fokus pada proses itu kan. Nah, dan persepsi saya, ayah bunda lupa bahwasanya dia tuh ayah bunda, bukan sekedar orang tua, orang yang lebih tua. Iya. Yang ada pengasuhan di sana, bukan status semata. Nah, bisa nggak itu terjadi karena dia pun hasil dari toxic parenting dari orang tuanya? Nah, saya mau nyambung sama kalimatnya Abah tadi. Kan orang tua ada yang protes bilang, aku dulu dididik seperti ini, akhirnya aku jadi seperti ini, ya kan? Itu kan menurut dia. Jadi dalam artian jadi aku mungkin dari sisi finansial. Jadi orang mungkin, sukses lah ya. Ya, jadi suksesnya tuh dianggapnya dari finansial, akademis, ya, jabatan, dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada yang miss di situ. Ketika dia jadi dia dididik dengan cara yang dulu, dia nggak bisa beradaptasi dengan anaknya sekarang. Artinya dia berhasil sebagai seorang anak, tapi dia tidak bisa mengulangi kesuksesan orang tuanya. Gagal kaderisasi kan gitu nih. Nah, itu. Jadi itu yang kadang missnya di situ. Aku sukses nih gitu. Dan dia berpikir bahwa cara itu akan bisa mensukseskan anaknya. Tapi bagaimana dengan relationship-nya ini, anak dengan orang tua ini? Karena banyak juga anak-anak yang menganggap toksik itu akhirnya dia putus asa. Dia nggak ngotot kok untuk bilang orang tuanya toksik. Sekali dua kali dia bilang, orang tuanya tetap nggak mau berubah. Akhirnya anak ini memilih untuk diam. Nah, diamnya anak ini justru itu yang tidak terkontrol nanti. Itu lebih bahaya daripada dia marah sama orang tua ya. Iya, kalau dia marah dia masih jujur. Masih merespon, masih berharap ada dialog. Dia masih jujur. Makanya ketika ada orang tua curhat bilang bahwa bunda anak saya marah. Orang marah itu biasanya jujur. Dia mengungkapkan isi pikiran dan perasaan. Nadanya aja yang bikin kita kesel. Kalau dia masih marah, dia masih protes, itu alhamdulillah. Tapi kalau anak sudah diam, itu yang bahaya. Ada orang tua katakan, alhamdulillah anak saya udah tenang, udah diam sekarang. Jadi jangan terlalu terganggu sama kata-kata toksik ya. Kalau anak bilang toksik, itu jadi alarm aja. Kita introspeksi gitu kan. Nanti takutnya kita fokus sama kata-kata toksik, kita lupa kita harus ngapain. Kalau anak bisa aja nggak bilang orang tuaku toksik, bisa. Dia diem aja. Ya udah, di depan orang tuanya dia kelihatannya baik-baik aja. Tapi dia mau nyimpan sejuta pemikiran yang bisa jadi bertentangan dengan nilai-nilai yang pengen disampaikan ke orang tuanya. Dia meracuni dirinya sendiri. Betul, akhirnya nanti di luar dia berbuat sesuatu yang orang tuanya kaget. Gitu kan? Abah kita sering ketemu juga kan, kayak anak di luar punya pemikiran-pemikiran, misalnya dia punya penyimpangan orientasi seksual, katakanlah seperti itu, atau dia punya penyimpangan yang lain, penyimpangan nilai-nilai dalam agama. Nah, tapi orang tuanya nggak ngerti, orang tuanya ngiranya aku udah nyekolahin yang bener kok. Gitu, karena nggak ada ruang diskusi yang dibuka di rumah. Aku sudah menyekolahkan anakku di sekolah yang agama.
Padahal menurut Abah itu justru kalimat yang sebenarnya dia sudah menunjukkan bahwasanya tugas ayah bundanya belum dilakukan. Karena tugas menyekolahkan itu beda dengan tugas sebagai ayah bunda kan. Iya, kan kebanyakan gitu kan, kayak aku udah nyekolahin, aku udah gini gitu. Tapi ternyata kok pas udah gede gitu, kok anakku bisa melenceng jauh ya. Ini karena tidak dibukanya ruang diskusi. Bagaimana kita bisa tahu pemikiran anak-anak kita kalau kita nggak buka ruang diskusi, buka ruang, berikan waktu, tenaga dan pikiran ketika diskusi. Ini nih udah nggak bisa lagi Abah untuk dibantah. Ruang diskusi tadi seperti Abah bilang, banyak orang tua ingin memiliki anak, padahal sebenarnya anak tuh punya pemikiran. Dirinya ini kan manusia, punya otaknya sendiri, punya perasaannya sendiri, punya jiwanya sendiri yang dia bisa aja berkembang dengan stimulasi apapun ya kan. Betul. Bukan hanya jangan bilang oh itu karena pengaruh dari luar, enggak. Apa yang kita lakukan di dalam rumah itu pun juga stimulasi loh, gitu kan. Jadi yang itu. pertama tadi simptomnya ya, nggak mau dialog. Yang kedua dari sisi orang tua ya, masih belum paham peran ayah bunda hanya sebagai orang tua, yang dimana tadi mengkader ya dan sebagainya. Yang ketiga yang Abah tangkap, salah satu bentuk toxic parenting adalah orang tua yang masih perlu validasi. Berarti kan ada yang belum beres Belum selesai dengan diri. Ya, ada yang belum selesai. Kayak dia misalnya dibilang toksik, marah, baper gitu. Karena sebenarnya kalau orang misalnya dia nggak melakukan, dia diomong harusnya nggak marah dong. Sekarang apa yang harus dilakukan orang tua? Ini kan orang tua suka kaget ya, shock ya. Nggak pernah ada dengar zaman dulu kata toksik itu pun. Nah ketika ada kata toksik kan kaget. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia bicarakan, harus diskusi pada anak ketika menerima kata toksik itu? Kalau yang pertama, tenangkan diri dulu ya. Ya tenangkan diri dulu ya. Karena bisa jadi kondisi panik itu terus responnya seperti itu. Kemungkinan responnya apapun kalau panik itu. Ya dia nggak mau dong. Dia nggak mau. Dia defense. Anak durhaka. Mulai jadi gitu ya. Atau marah. Toksik gitu ya. Bisa juga defense-nya dalam bentuk diem. Bisa juga ya. Bisa juga. Nah, diemnya ini makanya tadi kalau kan anak ini bisa menilai ya Abah ya. Begitu dia ngomong toksik terus diemnya mangkel, apa diemnya itu seperti tertampar. Beda kan? Tertampar tuh bedakannya gimana Bun? Kalau kita lihat orang diem mangkel, ketika diomongin sesuatu diem mangkel nggak terima, dengan diem tertampar ya. Iya, tertampar gitu ya. Ya makjleb. Tertampar itu kalau saya melihatnya hal positif ya. Jadi kalau yang satunya tadi kan lebih kayak nggak terima, kan kita bisa lihat tuh dari ekspresi wajah. Anak-anak kita tuh jangan diremehkan loh. Anak-anak kita tuh observer yang baik loh. Mereka itu bisa mengamati orang tuanya sedang baik-baik saja atau nggak baik-baik saja. Nah, jadi pertama kali yang dilakukan tenangkan diri dulu. Ini sebenarnya berlaku untuk apapun ya. Apapun sikap anak, kita pertama tenangkan diri. Yang kedua, mencoba untuk mengkonfirmasi. Oh iya karena menurutmu bunda toksik ya? Menurutmu ayah toksik ya? Jadi kan ayah punya pilihan ya, untuk defend dengan marah, atau dengan diam. Diamnya juga macam-macam, diam tertampar, atau malah justru mengkonfirmasi, atau diam mangkel. Nah, ketika mengkonfirmasi artinya kalimat yang baik seperti apa? Nah, ini hati-hati ya. Kalimatnya bisa sama, intonasinya beda, nerimanya juga beda. Jadi misalnya gini. Jadi ada kalimatnya sama, intonasinya beda makna. Beda. Intonasinya udah lembut tapi redaksinya juga bermasalah, masalah juga. Iya, jadi lembut gitu, intonasinya kayak rendah tapi ternyata pemilihan kalimatnya nggak pas. Jadi kita kepengen tahu. Nah, kepengen tahu ini juga bisa bercabang apa? Ini emang toksik. Ini pekerjaan berat buat
ayah bunda sebenarnya ya. Makanya Abah, syarat salah satu jadi orang tua itu harus belajar ilmu komunikasi. Nih saya coba simulasikan bun ya. Iya. Ada ibu-ibu mengatakan macam-macam nih, ada nih masalah toksik. Toksik kamu yang toksik ya gitu. Ada lagi toksik ayahmu tuh yang toksik. Curhat malah gitu kan. Atau toksik langsung dia ngelokro gitu. Aduh sejak itu aku sebagai bunda gagal, aku langsung menghakimi diri. Kayak tadi kan baper. Kan Baper. ini kan proses. Nah, kalau ayah beda lagi. Iya. Apaan toksik? Nggak tahu. Nggak berarti. tahu. Atau marah seperti tadi, atau dia mangkel, atau justru mau mengkonfirmasi. Tapi tetap bisa salah juga tuh bun. Makanya tadi saya bilang kalau kita nih sebagai orang tua memang harus belajar ilmu komunikasi. Jadi misalnya nih contoh ya mengkonfirmasi. Iya kak, bunda toksik ya. Nah, itu kan dia pengen tahu kan. Tapi kalau kayak gini, bunda toksik, menurutmu bunda toksik gitu. Itu kan bisa bikin anak yang tadinya kita berharap dia justru bisa menerangkan lebih banyak, jadi berhenti langsung seketika dia silent. Padahal konfirmasi itu tujuannya adalah untuk memastikan kita toksik apa enggak, seberapa toksik, kemudian perilaku kita apa yang membuat mereka berpikir kita toksik. Sehingga kita bisa belajar gitu kan. Tapi memang harus tenang dulu bun. Nah, iya, makanya Aku selalu tadi berpikir kan nih, harus tenang menenangkan dulu, diri bahkan nggak dulu. harus ditanya pada hari itu juga kan konfirmasinya Iya, kan. makanya menenangkan diri itu, ini tips ya Abah ya. Dulu saya sering waktu anak saya masih kecil itu, ketika membuat saya itu kayak harus bereaksi yang seperti apa, kayak marah gitu, saya gini, nak, mama mau masuk kamar dulu sebentar ya, untuk menenangkan diri. Jadi saya minta waktu sama anak saya untuk menenangkan diri. Tapi itu nggak langsung ya. Jadi awalnya nggak seperti itu. Awalnya merespon marah, tapi lama-lama ketika belajar masuk kamar tanpa ngomong. Jadi tanpa nggak ngasih tahu aku nih ke kamar mau ngapain sih, itu nggak ngomong. Tapi lama-lama belajar lagi kita harus ngomong. Jadi anak tahu bahwa kita keluar dari area konflik itu bukan ngambek. Kita keluar dari area konflik itu bukan mutung. Ini yang sulit ini bun. Tapi Untuk bapak lebih sulit ini. tapi kita keluar dari area itu butuh jeda waktu, ya break untuk kita menenangkan diri. Nah di kamar itu saya nangis, Abah boleh. Makanya saya bilang boleh kita tuh nangis. Kalau anak tahu bundanya nangis gimana? Kan di dalam kamar tak bekep bantal. Tapi tetap kan kalau keluar kamar juga anak akan merasa tahu Nggak nih. apa-apa. Nggak apa ya. Iya, jadi terus habis itu saya ambil air, setelah saya tenang ambil air wudhu. Jadi anak tahu tidak tahu, kita tidak perlu menerangkan. Ini POV bunda ya. Seandainya dia tahu pun, seandainya dia tahu pun, biarkan dia tahu. Itu kalau dia nanya baru kita Ini versi ngomong. bunda kan. Iya. Ayah beda loh bun. Iya. Lelaki tetap salah bun. Iya gini. Misalnya ayah jeda keluar dulu kan. Nah itu tuh kalau ada masalah keluar. Kemungkinan yang marah tuh anak. Kemungkinan yang marah juga istri itu. Karena dia menenangkan diri dengan keluar laki. Atau yang kedua laki tetap di tempat tapi diam. Iya. Serba salah juga nanti bilang kok cuekin nggak ngomong, nggak menanggapi. Atau yang ketiga ayah menenangkan diri dulu ya. Nah, jadi sebenarnya bisa, Abah. Bisa. Kan memang kalau perempuan itu kan kalau marah dia cenderung verbal. Ya. Kayak dia harus ngomong gitu. Kalau laki-laki marah dia masuk ke guanya. Gua dalam tanda kutip. Dia diam, tadi dia merenung atau dia memilih pergi. Karena dia khawatir yang perempuan ini pengen Ya. verbal. Oke. Dia takut nggak bisa nahan emosi. Nah, tapi seperti tadi Abah bilang bisa dengan ayah kepengen menenangkan diri dulu. Itu perlu. Jadi kita tuh ngasih sign. Ya, kadang-kadang ayah lupa saking tenangnya akhirnya sibuk yang lain lupa mengkonfirmasi. Sehingga apa Abah? Keuntungannya si anak ini itu dia belajar Bahwasanya kalau urutan untuk proses menenangkan diri bicara. Karena kasta tertinggi dari
kematangan emosional itu adalah bicara ketika marah, maksud saya. Itu kasta tertingginya, Abah. Bicara ketika marah, bukan teriak, bukan banting barang, bukan meninggalkan. Ada kemampuan tuh. Kalau Ini ya. kalau apa pakai aplikasi hijau itu bukan live chat. Nah, bukan. Jadi kita lagi ngobrol nih, lagi berantem kan banyak juga nih kan pasangan atau ayah ibu sama anak berantemnya konfliknya lewat chat. Tiba-tiba live chat nggak ada. Jadi misalnya dia bisa bilang, oke, kita berhenti dulu chatnya. Bunda mau menenangkan diri, Bunda mau berpikir dulu, habis ini kita chatan lagi. Bagaimana kalau tahapan itu udah dijalankan? Saya nggak tahu nih, ini mungkin menunjukkan level toksiknya kali ya. Terus sang ayah itu mengatakan, ayah mau nanya, toxic parenting menurut kamu apa? Sananya udah ketoksikan banget, ngomongnya begini, cari tahu aja sendiri. di situ perannya bunda bagaimana tuh ketika melihat ayahnya udah berusaha nih, kan laki-laki sulit ya untuk memulai proses berbicara seperti itu ya, beda dengan para bunda ya. Nah ketika sudah mulai menurunkan ego sebagai ayah dan sebagai ngomong toxic parenting maksudnya apa nak? Gak tahu, mungkin salahnya di mimik di wajahnya atau di gestur tubuhnya atau intonasinya, anaknya langsung bilang cari tahu aja sendiri, gitu kan? Ya, jadi, nah itu kan artinya anak sudah benar-benar terluka itu. Iya. Nah kalau nyari definisi, emang harus nyari sendiri sih kalau sekarang. Cuman kalau kita kepingin toxic parent versimu kan beda pakai versimu. Jadi kita nanyanya toxic parent versimu saat ini apa? Misalnya tentang ayah. Nah kalau tadi pertanyaannya Abah, peran bunda di mana? Ini sebenarnya sama ya Abah. Jadi kalau yang berkonflik ayah dengan anak, bundanya jadi penenang, bukan penengah, penenang. Beda ya? Beda ya? Beda. Jadi dia bisa menenangkan anaknya, bisa menenangkan ayahnya. Kalau konfliknya antara bunda sama anak, si ayah ini jadi penenang anak dan penenang bundanya. Bukan penengah ya? Bukan, tapi di sesi yang berbeda. Jadi dia misalnya mau prioritas siapa dulu nih, karena ayahnya adalah orang yang lebih dewasa, jadi mungkin yang diduluin anak. Seperti sudut tadi Bun ya? Iya, dia tenangkan dulu, baru tengahi. Baru ya, karena kita nggak bisa ngobrol dengan pikiran akal sehat, Abah, kalau kita nggak tenang. Kita akan berpikir kita yang benar, lawan kita yang salah gitu. Pada tahapan seperti ini bisa nggak toxic? Kalau pada toxic parenting dulu ya, toxic itu justru bukan terjadi dari orang tua. Memang orang tuanya belum sempurna, belum maksimal dan sebagainya, tapi bukan dari orang tua, tapi karena anak ini punya pembanding sama teman-temannya dan sebagainya. Maksudnya ngebandingin orang tuanya sama ngebandingin orang tua temennya dan sebagainya. Sehingga dia berharap punya ekspektasi lebih pada orang tuanya lah. Kan terjadi gap yang luar biasa kan antara anak sama orang tua zaman sekarang. Orang tuanya mungkin pendidikannya, kapasitas intelektualnya rendah dan sebagainya. Ya kata-kata parenting aja sudah masih asing bagi dia mendidik anak, mengasuh anak. Sementara anak berharap orang tuanya seperti orang tua lain. Apalagi ngelihat pencitraan di Instagram, di YouTube ya. Wah, bagus sekali punya orang tua kayak begitu ya. Nah, sehingga akhirnya ngomongnya kalau makanannya jatuh, makanannya coba diambil kotorannya gitu ya. Ya ada yang gitu ya, gitu kan. Katanya parenting gitu kan. Ada berantakan. Iya, coba ditata kembali gitu. Tapi ada yang gimana sih kok bisa berantakan gitu. Nah, dia akhirnya berpikir orang tuanya yang sebenarnya belum pada tahapan toksik, hanya tidak seperti yang diharapkan. Akhirnya pemicunya dari luar, bukan dari orang tua nih, yang membuat dia menjadi merasa ini toksik nih. Gitu. Gimana kalau gitu? Iya. Kan kalau pertama kali orang membandingkan itu biasanya kan sekilas pandang. Dia hanya melihat mungkin dari luarnya. Sampai orang ini bisa yakin, berarti orang ini kayak sering banget punya frekuensi yang tinggi berinteraksi sama orang yang
jadi pembanding itu kan, sampai yakin dia memang benar-benar gini. Nah ini kan proses nih, dan belum tentu juga dia punya frekuensi yang tinggi bisa berinteraksi sama pembanding kan Abah. Bisanya dia cuma lihat dari luar doang, kayak tadi lihat di sosmed, lihat di ini gitu kan. Semestinya kan gitu ya. Idealnya dia Atau koleksi buku parenting. gitu kan. Orang tadi nggak baca. Itu kan sekilas pandang ya. Nah di sini dibutuhkan kedewasaan dari orang tua. Kalau orang tua nggak dewasa, dia marah, dia baper, dia bisa bilang ya sana, kamu jadi anaknya orang tua itu aja gitu. Nah, jadi ada cara menasehati anak itu Abah. Itu saya menamakannya itu nasihat delay. Nasihat delay. Delay. Jadi delay itu Ya, diundur dulu tertunda, lah, tertunda ya dulu lah. mundur gitu. Mundur dulu. Jadi ketika kita menasehati, kita jangan maksa dia bilang iya atau setuju saat itu juga. Bahkan itu kita ungkapkan pakai kalimat, nak, kamu gak harus bilang iya saat ini, kamu gak harus setuju saat ini, bunda hanya minta atau ayah hanya minta, kamu ingat-ingat kalimat ini, selesai. Ini Abah, Iya, bisa aja 5 tahun lagi, betul. 7 tahun lagi anak ini baru sadar, menyadari kan pesannya hanya suruh mengingat. Nah kemudian di situ ketika dia menemui sesuatu ya, terus dia bilang, oh ini ya yang disampaikan sama orang tuaku dulu. Tapi lewat statement kita bilang, kamu gak harus bilang iya saat ini. Kita kan gak bisa paksa Abah. Jadi ketika kita dibandingkan, itu bukan dia tidak cinta sama kita, dan bukan berarti kita lebih buruk. Makanya kedewasaan kita memang dibutuhkan di situ. Artinya Karena kembali kita lagi belum kepada paham. segala doa dan ikhtiar, Betul. berproses. Makanya parenting itu kan memang proses. Bisa jadi panennya pada waktu saat ini, Iya. atau 5 tahun lagi, atau mungkin Teman-teman yang ngedengerin ini, Ya. yang baca buku parenting kesana kesini, bisa jadi anaknya pun sulit diatur. iya, Tapi kan itu yang nggak boleh adalah berhenti untuk mengasuh. betul. Iya kan? Itu kan ujian sebenarnya. Berikan pesan dengan kaitan kesan, sehingga suatu saat nanti Iya, maka kita nggak bisa memastikan. Iya. Kalau kamu gini sama anakmu, pasti loh, gitu. Kalau kamu gini pasti nggak bisa, Abah. Yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar. Kita nggak pernah tahu jadwal hidayah itu datang, ya kan? Kita nggak pernah tahu jalan jihad anak kita tuh melalui seperti apa. Kalau saya, ketika kita merasa belum mampu menasehati anak kita, maka mungkin kehidupan akan menasehati dia. Dan itu harus kita serahkan sama Allah. Kita nggak boleh marah. pada akhirnya kan rasa memiliki yang terlalu tinggi itu, Iya, cinta itu bisa membunuhmu. Jadi judul lagu ya. iya. Kita nggak boleh Iya. marah kalau anak kita itu misalnya punya kejadian A, punya kejadian B, punya kejadian C dalam hidupnya. Itu adalah bagian dari proses perjalanan hidup dia, bab per bab, chapter per chapter. Yang penting doa dan ikhtiar kita agar anak mendapatkan framing dari kita seperti apa tentang Iya. hal-hal tersebut. Maka kalau kita dibilang toksik, gak apa-apa. Kita dibandingkan, gak apa-apa. Dibilang toksik, kita introspeksi, buka ruang diskusi. Kita dibandingkan, kita bisa bilang bahwa Bunda masih perlu belajar. Terima kasih kamu sudah menginspirasi. Mungkin Bunda bisa belajar lagi sama orang itu misalnya, atau Bunda pengen belajar lagi. Itu lebih wise dibandingkan kita bilang, itu kan kamu lihat di sosmed, itu belum tentu seperti itu loh. Kira-kira kalau anak kita dengar kita ngomong kayak gitu, dikasih masukan baper kata anak sekarang. Kan gitu ya. Kalau kita dianggap baper, kepercayaan mereka ke kita itu berkurang loh Abah. Iya, jadi kita menjadi orang yang Dianggap tidak objektif, nggak dewasa, ya nggak sumbu dewasa, sumbu pendek. baperan, iya, betul ya, ya apa, alay. Akhirnya tadi deadlock, Abah. Iya. Jadi akhirnya komunikasinya deadlock. Mereka memilih untuk ya udah aku hidup dengan pemikiranku sendiri,
dengan caraku sendiri, aku hanya fisikku aja di rumah. Aku makan di rumah, gitu kan. Aku disuruh ini, disuruh itu, ya udah iya aja. Aku pengen bangkang, aku bangkang. Tidak ada kemesraan. Maka kalau kita kepengen mengikis ketoksikan tadi, buka ruang diskusi. Kita justru dengan ketika kita dikatain anak kita A atau B atau C, itulah kesempatan, kalau saya menganggap itu adalah golden time, Abah. Golden time kita untuk membuka percakapan. Kita bisa masuk di situ. Jadi kita babak belur dulu nggak apa-apa deh secara hati. Pokoknya dikatain gini-gini nggak babak belur nggak apa-apa. Tapi Kalau kita Abah bisa katakan jatuh. sama para ayah begini, bisa ketemu sama para ayah ya. Udahlah ya, kita doa dan ikhtiar untuk anak, berproses lah. Toh kita bukan nabi. Ya. Nabi Nuh saja sudah berusaha Diuji. anaknya Itu juga pun nggak mau nggak beriman. nurut, iya. Cuman ada seorang ayah yang salah ngerti, disampaikan bulat-bulat ke anaknya. Nah, nggak apa-apalah ayah dibilang toksik. Nabi Nuh aja nggak bisa ngajak anaknya, yang anaknya tahu marah kan. Jadi aku seperti anaknya Nabi Nuh gitu. Nah inilah kemampuan para ayah, terutama kemampuan ayah untuk menanamkan ideologi, menanamkan karakter, menanamkan pemikiran, pemahaman pada anak. Nah itu menarik, Abah. Jadi mungkin nanti lain kali kita mungkin bisa bikin podcast dengan tema gimana sih menjadi seorang ayah yang keren ya di mata anak. Karena saya melihat ada krisis itu loh sekarang. Iya. Ada krisis itu ya. Kayak ibu lebih banyak kalimatnya yang dikeluarkan, ibu lebih banyak bicara, gitu kan. Peran ayah di mana? Itu kan pertanyaannya gitu. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa, kalau teman-teman mau, boleh komen di bawah ya. Pengen nggak kita bahas tentang gimana sih jadi sosok laki-laki yang jadi bapak, bukan hanya jadi suami tapi jadi bapak gitu ya, Jadi Abah ya. ayah. Jadi ayah gitu. Bukan hanya jadi laki-laki tapi jadi suami, juga jadi ayah. Jadi ayah yang siap bapak belur. Karena itu Gitu ya. banyak dikeluhkan juga, Iya, Abah. iya. Anak kurang figur padahal sering ketemu ya kan. Istri bingung kan, harus ngedidik anak, nggak ada panutannya, nggak ada patokannya. Akhirnya istri cerewet gitu, ngomong sana ngomong sini gitu kan, apa-apa diomongin saking dia khawatir sama anaknya gitu. Nah ini saya ngelihat peran ayah itu sekarang ini lagi krisis. Besok lagi kita ngobrol ya, Abah ya, Oke, tentang siap. gimana sih jadi bapak. Berarti gini, Abah, berarti tuh nanti ngobrolnya gimana kita mendidik anak untuk jadi bapak kan. Itu kan harus dari kecil. Menjadi laki-laki yang benar-benar laki-laki itu kan dari kecil ya. Dan perlu tambahan juga, sebenarnya para ibu-ibu pinginnya para ayah itu kayak apa sih? Nah, Kadang-kadang kan ada hambatan komunikasi antara laki dan Iya. perempuan nih kan, Iya, yang iya. akhirnya laki merasa kok aku dituntut banyak dan lebih, aku tuh bingung juga. iya iya. Nah, bayangkan Yang bingung yang siapa nih? kepala keluarganya yang bingung nih. Enggak, Ayah yang bingung. ayahnya. Ayahnya yang bingung, ayahnya karena kan bingung. biasanya kan yang ikut parenting kan ibu-ibu ya, Iya, dengan iya, segudang iya, buku iya, dan iya. segudang pembicara dan Iya. sebagainya, yang kadang-kadang bukan untuk memperbaiki diri, kadang-kadang untuk menjudgment suaminya. Oh gitu ya. Nah, para ayah banyak yang bilang gitu. Gitu. Aku kadang-kadang khawatir, Abah, kenapa kalau istriku aku izinkan ikut kajian parenting, nanti ujungnya sampai rumah aku yang dinasehatin deh. Iya. Gitu. Ya itu. Buat teman-teman yang nonton, yang memantau podcast ini, kalau pengen ada materi yang pengen dibahas, boleh ditulis di komen gitu ya. Mungkin untuk podcast kali ini dengan tema ini kita akhiri dulu ya, Abah ya. Iya. Besok lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang tema-tema yang lain. Kamu boleh cerita.